Ya, lalu bagaimana informasi terkini gempa yang mengguncang Garut? Sudah ada rekan kami Taufik Hidayah di Garut, Jawa Barat, pemirsa, dan Aditya Triwahyudi di Ciamis. Pertama kita ke Taufik terlebih dahulu. Selamat pagi Taufik, hingga pagi ini berapa banyak bangunan yang rusak akibat gempa yang terjadi kemarin sore? Baik, selamat pagi. Dan bisa saya sampaikan bahwa untuk update sementara ya, terkait dampak gempa yang terjadi pada Sabtu sore kemarin yang melanda wilayah Garut. Informasi dari pihak-pihak terkait ada 4 rumah dan 1 fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan. Akan tetapi kerusakan tersebut masih dikatakan ringan, mengingat rumah warga yang terdampak tersebut hanya mengalami retak bagian dinding, kemudian retak bagian lantai, serta ada juga yang bagian plafon dan genting-gentingnya ambruk. Akan tetapi rumah-rumah mereka masih tetap berdiri dan bisa dilaporkan juga 1 korban atas nama Iin, warga Selawi, sudah dibawa ke puskesmas. Ia mengalami luka di bagian kepala karena sempat tertimpa reruntuhan plafon rumah dan genting bersama anaknya. Sementara itu pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut masih terus melakukan asesmen di beberapa wilayah, terutama di wilayah dekat titik pusat gempa, yaitu di sekitaran Garut Selatan. Beberapa wilayah tersebut masih menjadi prioritas, yakni di Kecamatan Pamengpe, Kecamatan Cikelet, Kecamatan Cisompet, Kecamatan Bungbulang, hingga Kecamatan Pakenjeng, termasuk Kecamatan Selawi yang memang terdapat korban luka. Namun pihak BPBD juga merilis bahwa menyatakan dampak gempa ini tidak menimbulkan korban jiwa ya, hanya korban luka. Untuk sementara seperti itu, kembali ke studio. Baik, Taufik, tadi Anda katakan bahwa terdapat 4 rumah dan juga 1 sekolah rusak ringan begitu. Artinya ini memang di sana tidak ada warga yang mengungsi akibat gempa? Ya betul, bahwa di Garut sendiri pasca terjadinya gempa yang membuat panik masyarakat pada Sabtu sore kemarin, masyarakat memang sempat khawatir akan kembali ke rumah hingga setelah Isya atau sekitar pukul 19 malam, masyarakat masih tetap di luar, ada sebagian yang tetap di luar, namun setelah mendapat himbauan dari beberapa pihak, dari kepala-kepala wilayah seperti Muspika, bahwa masyarakat diimbau agar tetap tenang, tidak panik, dan tetap meningkatkan kewaspadaan sehingga mereka tidak mendirikan tenda-tenda darurat ataupun tidak melakukan pengungsian-pengungsian ke tempat lainnya, seperti itu. Taufik, apakah Anda mendapatkan informasi seperti apakah gambaran kondisi warga yang tadi Anda sebutkan, 1 korban luka dan dibawa ke puskesmas setelah tertimpa genting seperti Anda katakan? Betul, untuk korban luka atas nama Iin ini, ia pada Sabtu malam sudah dilakukan perawatan oleh pihak puskesmas Limbangan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut ya. Sementara untuk anaknya yang memang mengalami luka di bagian kepala, ia harus diurus oleh keluarga yang lain karena memang untuk ini informasinya hingga dini hari masih di puskesmas, akan tetapi luka robek di kepala sudah ditangani oleh tim medis dan dinyatakan baik-baik saja, seperti itu. Taufik, pada saat gempa kemarin terjadi, ini apa kemudian langkah atau himbauan yang kemudian ini harus segera dilakukan oleh warga mungkin untuk antisipasi gempa susulan di sana? Baik, untuk tambahan informasi bagi warga, kemarin Bupati Garut Rudi Gunawan menerima beberapa keluhan masyarakat, di mana memang keluhan itu berupa penyebaran informasi sesat ya, informasi bohong, video-video hoax, kemudian informasi yang memang membuat khawatir masyarakat pasca terjadinya gempa. Nah, pemerintah Kabupaten Garut bersama Forkopimda, yaitu dari pihak kepolisian maupun dari pihak TNI, menyebar informasi bahwa agar memfilter atau tidak menyebarkan informasi atau video-video yang menyesatkan pasca terjadinya gempa.
dengan video-video atau itu informasi-informasi sesat seperti itu membuat masyarakat khawatir sehingga mengeluh dan ketakutan untuk kembali ke rumah dengan dalih akan terjadi gempa susulan. Untuk itu pihak pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak kepolisian dan TNI memberi pandangan bahwa memang gempa di wilayah Garut meskipun magnitudonya lebih besar dari Cianjur akan tetapi dampaknya tidak begitu sebesar di Cianjur. Informasi menyesatkan itu memang karena video-video yang beredar di masyarakat, yaitu video-video kebanyakan yang berasal dari gempa Cianjur seperti itu. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah Anda berikan, Taufik Hidayah dari Garut.